Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Cross Harvest Church yang dikasihi Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, amin. Dengan penuh sukacita, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan yang begitu manis, yang melawat pribadi, lepas pribadi pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, pemeliharaanmu, kasih setia dan kasih karuniamu yang tidak pernah berkesudahan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, Tuhan selalu baik, Tuhan sangat baik. Tuhan nyatakanlah pada pagi hari ini kuasa-Mu, kedahsyatanmu yang melawat kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau, Allah kami yang kudus, Raja di atas segala raja. Sebab kita semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu, yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sungguh betapa dahsyat kuasa Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, yang Tuhan sedang kerjakan dan akan terus Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur
selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kuasa-Mu dahsyat, tak terkalahkan, tak tergoyahkan. Haleluya, Kau harapan kami, Kau penolong kami serahkan segalanya di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar pagi-pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan dahsyatnya kuasa Tuhan yang melawat kami Tuhan. Biarkan Tuhan, dahulu kami mendengar Engkau apa kata orang, tapi saat ini kami boleh memandang, mata kami boleh memandang kepada Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas segala permasalahan kami, atas segala pergumulan kami. Bersama Tuhan kami kan menang, bersama Tuhan kami kan kuat, sebab kami tahu kepada siapa kami menggantungkan hidup kami, hanya kepada Tuhan. Haleluya, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya
tempatnya yang kudus. Namamu kami sanjung dan kuasa-Mu sempurna. Kami persilakan kepada hamba-Nya. Roh Kudus, datanglah. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Di dalam hadirat Tuhan kami ada. Kami undang Roh Kudus, mari ambil alih pemberitaan firman Tuhan. Mari bekerja dalam hati anak-anak-Mu di mana saja berada. Kuasa Allah turun di dalam nama Yesus. Membebaskan orang yang terbelenggu. Orang yang bimbang, yang bingung. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang jamah. Sehingga ada kepastian dalam kehidupan. Orang yang tidak ada pengharapan. Saat ini Tuhan, Engkau menjamah melawat. Sehingga mereka mengenal Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan-Mu. Kedahsyatan-kedahsyatan-Mu. Keperkasaan-keperkasaan-Mu. Kasih-Mu yang besar itu. Mereka mengalaminya sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus, berbicaralah ke dalam hati kami masing-masing, dalam roh kami masing-masing. Hidupkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Berkuasalah atas anak-anak Tuhan pada saat ini, demi nama Tuhan Yesus. Firman Allah menembus ke dalam hati kami, ditanam di dalam bagian hati kami yang paling dalam, yang subur. Di situ Roh Kudus membuah-buahkan sehingga ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan, berbicaralah dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi. Di dalam nama Yesus Kristus. Roh sakit penyakit, roh miom, roh tumor, kanker. Kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Roh kegelapan, roh santet, mantra, sihir, teluh tenung, kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Kami hancurkan semua dalam nama Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Juga kami ikat roh ketidakpercayaan, roh tidak mau mengampuni, roh kelemahan, roh agamawi, roh kebingungan, roh buta rohani. Dalam nama Yesus kami hancurkan dengan darah Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Semua sudah dihancurkan oleh kuasa nama Yesus. Musuh-musuh kerajaan Allah sudah kalah. Dan sekarang di dalam nama Yesus, pintu surga dibuka di atas kami masing-masing. Roh Kudus tercurah kepada kami. Bekerja menjamah hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Allah memenuhi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Baru saja ada orang yang pinggang belakang di sini sakit, nyeri. Tuhan sembuhkan. Nah saudara, bukan saya tapi itu Tuhan Yesus menyembuhkan melalui kuasa Roh Kudus yang membawa bilur-bilur Tuhan Yesus untuk saudara. Ada yang masuk angin, Tuhan sembuhkan pada saat ini. Ada yang kakinya lutut sebelah kiri sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang lambungnya tidak enak, Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus yang sembuhkan. Ada orang yang penciumannya itu terganggu oleh kuasa gelap. Saudara mencium bau alkohol setiap saat. Saat ini engkau dijamah, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus dari kuasa gelap. Engkau dilepaskan dalam nama Yesus. Ada orang yang jari-jarinya sebelah kanan sakit. Engkau penuh ketakutan, saat ini engkau dilepaskan oleh nama Yesus Kristus. Tuhan menolong kita dalam nama Yesus, puji nama Yesus. Terus dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, saudara akan mengalami kuasa penebusan, penyembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Mari buka hati saudara, saudara alami sendiri pekerjaan Roh Kudus. Nah saudara, pada hari ini, pagi ini kita akan membahas bersama-sama dari kitab suci, yaitu kitab Yesaya pasal yang ke-33, ayat yang ke-13. Yesaya pasal 33 ayat 13, saya bacakan demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Saudara, ayat ini sangat singkat, kita coba bersama-sama hafalkan ya. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan.
orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Ya, ini ayat yang sangat sempurna, luar biasa ya. Kepada kita yang jauh saudara dari hadirat Tuhan ya, kita bicara ini di dalam konteks perjanjian lama. Allah bertahta di Sion, di Yerusalem, gunungnya yang kudus. Kita jauh dari Yerusalem, kita hampir di ujung saudara. Kita ada di bagian timurnya dan di sini Indonesia saudara. Kalau dari pintu gerbang Yerusalem dari Bait Suci diteruskan itu sampai ke Papua saudara, gerbang timurnya. Dan disitulah kita tempat yang paling jauh. Dari tempat itu Tuhan berkata di dalam ayat ini, hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Kita harus mendengar, dan kalau di dalam bahasa aslinya ini adalah syama atau shema. Saudara, artinya adalah kita itu harus mendengar dengan cerdas dan perhatian. Itu kita bukan cuma mendengar biasa-biasa, tapi dengan pengertian yang cerdas. Lalu juga bisa diartikan sebagai tahu dan memberi perhatian. Nah, baru saja ada orang yang disantet oleh kuasa iblis, saudara. Jari-jarimu itu seperti ada sakit kena sengat lebah, Tuhan sembuhkan engkau. Tuhan yang melepaskan engkau dari kuasa iblis. Saudara, Tuhan itu bicara kepada orang-orang yang dari jauh. Tidak pernah terpikir sama sekali tentang Tuhan. Tidak pernah mendengar apa-apa tentang Tuhan. Kepada orang-orang Papua, kepada orang-orang Jawa, kepada orang Sunda, kepada orang-orang China. Dengarlah apa yang kulakukan kata Tuhan. Dan ini supaya kita mencari dengan perhatian, mengerti dengan memberi perhatian. Dan juga kita tahu di sini adalah supaya kita mencamkan dan mempertimbangkan. Supaya kita mengindahkan dan memahami, menangkap maksud daripada apa yang Tuhan kerjakan. Ini sesuatu yang Tuhan katakan dari firman Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan di dalam ayat yang sama, ayat yang ke-13 ini, hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Kalau orang yang jauh, itu supaya kita mendengarkan apa yang telah Tuhan lakukan. Kepada yang dekat, dikatakan ketahuilah keperkasaanku. Nah saudara, ini kata ketahuilah ini dari kata yada saudara. Artinya apa yada itu saudara? Yada itu artinya adalah mengenal dari dekat dan mengakui. Kalau saudara membaca dalam terjemahan King James, lalu Young Literal Translation, New American Standard Bible, English Standard Version, itu semua literal saudara. Itu dipakai arti acknowledge, mengakui. Tapi sebetulnya ini lebih daripada sekedar mengakui, karena yada itu adalah mengenal dekat, lalu mengaku. Kenal dari dekat. Seperti suami istri itu hubungannya adalah yada saudara. Kalau saya sama orang di luar, seperti misalnya orang-orang yang di lapangan, ya di lapangan bola ataupun di tempat parkir, saya tidak sampai kenal dekat karena mereka bukan orang dekat saya. Tapi orang dekat saya, istri saya, anak-anak saya itu yada saudara, sifatnya seperti itu. Dan saya mengakui keberadaan mereka. Saya mengakui bagaimana keberadaan sifat-sifatnya. Itu semua adalah yada saudara. Yada juga bisa diartikan sebagai merasa pasti, yakin, dan sadar diri terhadap apa yang kita kenal itu saudara. Jadi ini ada dua hal saudara. Kita pada waktu dulu jauh dari Tuhan, kita pertama-tama harus mendengar apa yang Tuhan kerjakan itu bagi kita semua masing-masing. Nah Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dengan segala tata surya, sistem tata surya yang penuh dengan kerumitan yang tak terpahami oleh akal budi. Begitu luas makrokosmos itu saudara, itu Tuhan yang ciptakan. Tapi Tuhan juga memelihara ciptaannya dengan firman yang penuh kuasa. Dan ini sesuatu yang juga tidak kita pahami. Bagaimana saudara bisa memahami alam semesta itu bisa ada. Lalu bisa terpelihara ciptaan itu di dalam keteraturan. Semua itu membutuhkan hikmat daripada Tuhan.
yang tidak bisa kita pahami. Dia menopang dengan firman-Nya sehingga segala sesuatu ada. Tetapi Tuhan itu maha hadir dalam segala sesuatu. Dia ada, tetapi di dalam tempat masing-masing itu dia tidak memuat kehadiran Allah. Karena dia maha hadir dan dia maha di dalam segalanya. Maka wadahnya itu, kontennya ini tidak memuat. Dunia ini tidak memuat kehadirat Tuhan. Dia lebih besar daripada dunia ini. Hadirnya lebih besar daripada dunia ini. Sehingga dunia ini tidak pernah bisa memahami tentang hadirat Tuhan. Nah saudara, di dalam Tuhan memelihara itu juga Tuhan memelihara dengan firman yang penuh kuasa. Tuhan juga mewahyukan firman-Nya, dirinya, kehendaknya kepada kita. Ini pekerjaan Tuhan yang kita mesti tahu. Dan luar biasa sekali Tuhan itu menyatakan dirinya hadir di tengah-tengah manusia sebagai pribadi Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetapi firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan oleh Allah Bapa sebagai anak tunggalnya. Nah saudara-saudara, ini adalah satu pewahyuan yang luar biasa. Sebab kita bukan bicara tentang Allah yang tidak kita kenal saudara. Tapi Allah yang mengenalkan dirinya sedemikian rupa. Dan itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Yang lebih dahsyat lagi saudara, Tuhan bukan cuma menjadi manusia, tetapi dia berhubungan dekat sekali sama kita. Sampai dia menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya. Dia mati di atas kayu salib buat kita semua. Dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, engkau tidak bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan itu tidak menyatakan diri kepada kita. Tanpa wahyu, kita semua tidak bisa mengenal Tuhan. Dan pewahyuan Tuhan itu saudara harus juga ditambah dengan pekerjaan Roh Kudus. Dia menarik kita semua untuk bisa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengenal ini sebagai sesuatu anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, pengetahuan ini bukan pengetahuan yang biasa-biasa, tetapi pengetahuan yang hanya didapatkan dari firman Allah. Saudara tidak akan bisa tahu Tuhan itu menjadi manusia tanpa firman Allah. Ini sesuatu pekerjaan Tuhan yang diberikan dalam firman Tuhan. Jadi pengetahuan itu dibagi menjadi dua saudara, tentang pekerjaan Allah. Pengetahuan dari wahyu umum. Satu lagi pengetahuan dari wahyu khusus, firman yang tertulis, kitab suci yang tertulis. Tuhan berkata, hai kepada orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang kulakukan. Ini sesuatu dari alam semesta kita lihat Tuhan mencipta, memelihara. Tetapi dalam Yesus Kristus dia mewahyukan dirinya dan dia menebus kita dengan darahnya. Tanpa penebusan itu kita tidak ada satupun yang bisa selamat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita itu di dalam mengerti tentang Allah itu kadang-kadang sangat terbatas. Sangat terbatas sekali sehingga anggapan kita itu Allah seperti manusia. Tidak saudara. Allah itu melampaui manusia, lebih tinggi dari manusia. Dia maha kudus, maha suci, maha benar, maha adil. Sehingga setiap dosa harus dihukum. Tetapi kasih Tuhan itu juga mau menyelamatkan kita. Kalau dosa harus dihukum, kita semua berdosa harus dihukum. Lalu dia juga menyelamatkan kita. Bagaimana saudara? Solusinya hanya satu. Yaitu Yesus Kristus menanggung dosa-dosa kita. Dia dihukum demi kita. Saudara, supaya kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sehingga keadilan Allah itu tidak ditiadakan. Kesucian Allah digenapi. Kebenaran Allah digenapi. Tetapi sekaligus pada saat yang sama juga Tuhan mengasihi kita. Kasihnya diekspresikan kepada kita semua. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang dunia harus tahu. Memberikan perhatian. Dan ini semua harus kita camkan, kita pertimbangkan. Kita harus mengindahkan dan memahami maksud-maksudnya. Supaya kita ini semua bisa diselamatkan dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam ayat Alkitab dikatakan, di dalam firman Tuhan ayat 13, hai orang-orang yang dekat, ketahuilah
keperkasaanku. Ketahuilah keperkasaanku. Saudara, ini adalah sesuatu yang penting sekali. Yaitu kalau saudara sudah mendengar Injil, maka saudara yang sudah dibawa dekat kepada Tuhan, kita harus memperhatikan Tuhan itu dalam segala pekerjaannya dari dekat. Nah, akibatnya apa saudara? Kita akan mengenal keperkasaannya ini sebagai sebuah pengalaman hidup yang nyata. Saya kalau berrekreasi saudara, hobi saya itu adalah melihat alam semesta. Saya senang lihat gunung yang besar, ya. Betapa indahnya gunung itu. Tetapi lebih indah kalau saya mendekati gunung itu, mengamati lebih jauh lagi, maksudnya lebih dekat lagi, ya. Lebih dekat lagi saya lihat, wow, lembah-lembahnya, bukit-bukitnya, pohon-pohonannya, betapa hijau indah. Lebih indah lagi kalau saya pergi ke situ, lalu saya mendaki tempat itu. Sudah di Jawa Tengah ada satu gunung yang kecil, ya, Telomoyo. Saya senang sekali kalau setiap kali saya dulu pergi ke sana, ada satu kendaraan yang kita tumpangi dan kita naik ke Gunung Telomoyo itu. Sudah sampai di satu tempat kita akan melihat pemandangan sekitar kiri kanan yang begitu hijau, begitu indah. Lalu dari tempat satu ketinggian menuju ketinggian yang lain, kita akan melihat ada gunung-gunung yang lain yang bisa kita lihat berjajar-jajar di Indonesia, begitu indah dan permai. Saudara, kabut kadang-kadang datang menyeliputi sekitar kita. Lalu kemudian alam pemandangannya begitu indah, ada air terjun kecil di situ. Saudara, kita bisa melihat, menikmati dari dekat. Detailnya seperti apa, kita tahu betapa indahnya, nyamannya ada di tempat itu. Saudara, kalau dari jauh engkau punya pengetahuan berbeda dengan pengetahuan dari dekat. Demikian juga dengan Tuhan kita. Saudara, kalau kenal Tuhan dari jauh, kita akan tahu Tuhan itu ada. Tuhan itu maha kuasa, maha hadir. Dia adalah Allah yang mencipta segala sesuatu. Tetapi kalau sudah kenal dari dekat, engkau akan tahu ternyata aspek tentang Tuhan itu kaya raya tak terpahami. Sedemikian rupa, ini kehendak Tuhan sebagai orang percaya, kita bisa kenal Tuhan dari dekat. Kita mengalami Tuhan dari dekat itu. Dan kita merasakan kedahsyatan Tuhan yang disebut di sini adalah keperkasaan Tuhan. Nah saudara, istilah yang dipakai ini adalah sesuatu yang penting sekali, keperkasaan. Itu di dalam terjemahan bahasa Inggris literal, ya, baik itu King James, kemudian Young Literal Translation, New American Standard Bible, dan juga English Standard Version itu menyebutkan sebagai might. Might itu adalah keperkasaan, kekuatan, atau juga bisa kuasa dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Itu adalah might. Jadi saudara tahu Tuhan itu dahsyat, tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan itu saudara? Caranya adalah saudara membaca Alkitab, menyelidiki kitab suci tetapi dengan iman. Nah ini pakai akal budi, tetapi saudara-saudara lebih dari akal budi, saudara pakai hati. Baca Alkitab, dengarkan dari dalam hati, camkan, renungkan, minta Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan ini. Supaya apa? Saudara kenal firman Tuhan dari dekat. Nah saudara, setelah itu saudara hidupi firman Tuhan itu supaya menjadi pengalaman hidup kita masing-masing. Lebih dari itu saudara, engkau harus berdoa, bergaul dekat sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Maka engkau akan tahu keperkasaan Tuhan itu. Dan salah satu aspek yang kita dapatkan dari kitab suci saudara. Kalau kita kenal keperkasaan dari wahyu umum, kita tahu hikmat Tuhan yang luar biasa. Itu di agama manapun bisa. Saudara. Kita tahu Allah yang begitu berhikmat, maha tahu. Kita bisa memahami Allah maha tahu, segalanya Tuhan tahu, tidak ada yang tidak tahu. Rahasia-rahasia yang tersembunyi Tuhan tahu. Tetapi saudara, yang namanya keperkasaan Tuhan, di mana dia berkuasa melakukan segala sesuatu yang tersembunyi, hanya bisa kita ketahui dari kitab suci adalah mengenai kasih sayang Tuhan kepada kita orang-orang berdosa.
Nah ini saudara, engkau harus mengenal dari dekat. Lalu kemudian engkau mengalami sendiri. Yakin. Dan saudara merasa pasti di situ. Lalu saudara itu menghidupi dan mengakuinya. Aku percaya Tuhan, Engkau mengasihi saya. Nah saudara-saudara, di dalam hal inilah kita akan bertumbuh sebagai orang percaya. Siapapun dari kita, jangan sampai kita hanya mengenal Tuhan dari jauh saja. Tetapi kita harus mengenal dari dekat sampai merasakan keperkasaan Tuhan itu. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya, saudara, kita mengandalkan kepada wahyu umum ini. Tetapi kita melupakan wahyu khusus yang menonjolkan sesuatu yang tidak ada di dalam wahyu umum. Yaitu apa tadi saya sebutkan tadi? Kasih Tuhan, sayangnya Tuhan, kemurahan Tuhan yang ditunjukkan di dalam Yesus Kristus. Di mana Dia itu mengorbankan nyawanya bagi kita. Mati disalibkan. Dia tidak menganggap kita yang berdosa sebagai musuh selama-lamanya. Dia tidak membuang kita. Tetapi Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang itu. Lalu setelah diselamatkan, digendong, dibawa pulang. Mungkin keadaan kita waktu itu dibawa pulang dari keberdosaan yang seperti kita sendiri rasa tidak mungkin kita bisa diampuni. Tapi Tuhan mengampuni kita. Kita mungkin merasa, wow, saya tidak mungkin bisa hidup di dalam kebahagiaan. Sebab terlalu dalam saya sudah hidup dalam dosa. Tetapi Tuhan, dari firman-Nya kita tahu, kita kenal dekat. Tuhan itu tangannya dari jauh. Dia mengambil dan menyelamatkan kita. Sehingga kita ditebus sebagai milik kesayangannya. Saudara didandani oleh Tuhan. Disayang sedemikian rupa. Saudara mesti mengalami sendiri. Merasakan sendiri. Seperti saudara itu kalau minum air, saudara merasakan airnya seperti apa. Seperti saudara kalau makan nasi dengan lauk pauk kesenangan saudara. Saudara menikmati. Seperti itulah kita harus merasakannya. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih. Saudara tidak dibuang di dalam hadirat Tuhan. Tetapi kasih-Nya nyata kepada kita. Nah saudara, inilah yang dikatakan di dalam kitab suci. Coba kita dengarkan ayat ini sekali lagi kita baca. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Saudara lihat, dengarkan, perhatikan, camkan. Masukkan dalam pikiran pertimbangan saudara. Dalam hati saudara. Tuhan itu ada. Tuhan itu berkuasa. Tetapi Tuhan juga mewahyukan dirinya di dalam Yesus Kristus. Tetapi Tuhan juga berkata kepada kita. Dia mati di atas kayu salib. Dengarkan. Hai manusia-manusia yang jauh. Dengarkan apa yang Tuhan kerjakan. Nah ini saudara, tugas kita sebagai orang percaya. Karena ini kehendak Tuhan supaya orang-orang jauh mendengar firman Tuhan. Kita juga mesti menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Ini adalah kehendak Tuhan. Supaya orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Dari dekat mereka mengetahui, mengenal keperkasaan Tuhan. Kasih Tuhan yang besar. Cintanya kepada kita, orang-orang yang terhilang ini. Dia selamatkan kita dengan mengorbankan nyawanya. Lalu Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Diam di dalam hati kita. Yang percaya. Roh Kudus itu menopang kita supaya apa? Supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Supaya kita bisa mengingat firman hidup. Supaya kita bisa mengalami kuasa firman hidup itu. Dan supaya saudara bisa melayani sesama kita. Membebaskan orang-orang yang terikat, yang terbelenggu. Saudara bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka semua. Ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Dan Alkitab berkata, hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Saudara, kehendak Tuhan bagi kita semua. Kita mendekat kepada Tuhan. Dan kita betul-betul hidup di dalam hadirat-Nya. Di dalam keperkasaannya. Dan kita betul-betul menikmati kasih sayang-Nya yang membuat segala-galanya mungkin. Ajaib sekali. Wow, dahsyat Tuhan kita itu. Nah saudara, saya mau menggarisbawahi satu kenyataan. Ya, bahwa Tuhan betul-betul menghendaki seluruh dunia sampai ujung bumi, sampai tempat yang paling
paling jauh, sampai tempat yang paling primitif, tidak ada listriknya di situ. Mereka mendengar pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan kepada mereka yang sudah mendengar, supaya dari dekat mereka bisa mengenal keperkasaan kasih Tuhan. Di dunia ini, kalau saudara melihat satu pihak, kekuatan yang tidak pernah habis itu adalah kebencian untuk membalas dendam. Terus mau balas dendam, mau menghancurkan musuhnya. Tapi satu sisi yang lain, saudara, lebih besar dari itu adalah kasih. Kasih yang mau mengampuni, kasih yang mau menerima, kasih yang ditunjukkan di dalam Yesus Kristus. Tahu enggak saudara? Kasih yang terbesar, kasih yang luar biasa menurut saya sudah selidiki dari teologi saudara. Itu tidak ada jalan lain kecuali Tuhan menunjukkan caranya bahwa dosa harus dihukum. Tetapi Dia memberikan anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk menjadi korban. Di situ kasih Tuhan itu sempurna didemonstrasikan. Tidak ada demonstrasi kasih lebih besar daripada Allah yang memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban menggantikan kita. Lalu Dia dikuburkan, setelah mati disalibkan. Dia menanggung dosa kita, Dia disalibkan, dikuburkan setelah mati. Lalu pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Disitulah kasih Allah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Tujuan Tuhan adalah supaya saudara tahu pekerjaan Tuhan itu. Saya mau tanya, saudara jadi orang Kristen? Atau saudara mungkin baru pertama dengar tentang Tuhan Yesus seperti ini? Saudara sudah betul-betul kenal enggak sama Tuhan yang hidup itu? Apakah engkau sudah menyembah Tuhan yang hidup itu? Kalau saudara menyembah Tuhan yang salah, itu seperti saudara naik mobil, maunya ke timur, keliru ke utara. Tidak pernah sampai. Makin bagus kendaraan saudara, makin nyasar. Makin lama saudara melangkah, makin kesasar. Tapi kalau kendaraan saudara betul, arahnya betul, saudara akan menemukan destinasi, tujuan seperti yang kau kehendaki. Nah inilah Tuhan kita apakah sudah benar. Saudara kenallah Tuhan itu dari dekat. Setelah engkau kenal Tuhan penebus kita, kenallah dari dekat. Kehendak Tuhan adalah supaya saudara itu mengetahui keperkasaan Tuhan. Tahu bukan di kepala saja, tapi di hati. Saudara merasakan sendiri, mengalami sendiri, menikmati sendiri sehingga saudara tahu. Contoh ya, saya bertahun-tahun itu tidak tahu yang namanya pedes, betul-betul pedes. Satu kali saya pelayanan di Minahasa. Ada satu restoran warung kecil ya. Di situ ada tahu, lalu ada mie ya. Saya makan mie-nya habis, lalu saya makan tahunya. Kok ada sambal, saya kasih cocol sambal. Wow, enak sekali saudara. Udah makan selesai, saya pikir saya mau lagi tuh. Tahunya saya ambil lagi, saya kasih cocol sambalnya. Udah makan selesai, mulut saya itu rasanya, udah selesai makan baru rasa pedesnya saudara. Udah pedes saya minum, glek. Kok tambah panas? Nambah panas. Tambah panas lagi. Saya sampai mikir, kapan selesainya ini? Tambah panasnya seperti ini. Saya minta sama ibunya itu air panas. Sebab kalau kata orang minum air panas akan menjadi reda ya. Walaupun panas sereng gitu terus mereda. Saya minum air panas. Wah, kayak terbakar. Mulutnya itu ada apinya saya itu. Saya pikir kok begitu panasnya luar biasa. Saya sepanjang hidup sambal yang paling jos ya di situ, saudara. Ya, di air mandi itu. Saya masih ingat itu dekat pasar itu ya, mie-nya di dekat pasar itu. Dan
Saya bagaimana cerita sama orang lain, saudara mungkin gak ngerti rasanya kayak apa. Baru saja kemarin, ya saya makan masakan dari istri saya, ada rawitnya. Wah, keceplos satu saudara. Itu penghabisan, nasinya habis, tinggal lauknya saya gaduk. Keceplos rawitnya. Aduh, panas. Tapi masih belum bisa dibandingkan sama yang di Minahasa. Saudara, itu sesuatu pengetahuan yang saya alami sendiri, yang saya rasakan sendiri, yang berbeda kalau diceritakan. Kalau diceritakan itu cuma bisa di kepala, tapi abstrak. Nah saudara, ada keperkasaan Tuhan, kasih Tuhan, yang tidak mungkin saudara ngerti, mendalami dengan cara bagaimanapun, kecuali saudara merasakan, mengalami sendiri. Kuasa mujizat Tuhan, bagaimana keperkasaan Tuhan itu? Saudara mesti mengalami sendiri. Kedahsyatan Tuhan menjawab doa-doa kita, kita mesti mengalami sendiri. Saudara mesti dekat dengan Tuhan, merasakan, mengalami Tuhan merubah kita, menjamah hati kita, menghidupkan firman Tuhan dengan kuasa. Maka saudara menjadi orang Kristen yang berbeda. Saudara, hari ini kekristenan itu beragam imannya orang Kristen. Tetapi yang dahsyat, saudara tidak peduli orang lain itu sedang mengalami apa, tetapi Tuhan itu sedang menghidupkan firman-Nya dalam hatimu. Dan keperkasaan kasih Tuhan, keperkasaan nama Tuhan Yesus, begitu dahsyat engkau bisa mengalami bahwa di dalam nama Yesus segala sesuatu bertekuk lutut kepada nama Yesus. Roh-roh jahat yang di udara bertekuk lutut kepada Tuhan Yesus. Roh-roh yang di bumi semua bertekuk lutut kepada nama Yesus. Dan roh-roh yang di bawah bumi semua bertekuk lutut kepada nama Yesus. Semuanya tunduk kepada nama Yesus. Saudara tahu kuasa itu kalau saudara tidak menggunakan sendiri, saudara tidak akan tahu. Tapi waktu saudara menggunakan nama Yesus dengan iman dan mengikuti standar kitab suci iman yang seperti apa, yang tidak ada gentar, tidak ada ragu. Saudara bukan cuma menyimpan dalam hati, tapi saudara memperkatakannya. Dan kemudian saudara menghidupi firman itu. Kedahsyatan nama Yesus, nama di atas segala nama, itu akan mengubah cara pikir saudara dan mengubah cara pelayanan saudara. Nah inilah kehendak Tuhan. Jadilah orang Kristen yang dekat dengan Tuhan, yang mengalami keperkasaan-keperkasaannya. Tetapi hidup kita sebagai orang Kristen saat ini, mari kita melihat Tuhan kita itu punya rancangan, punya kehendak, punya sebuah kesenangan supaya dunia mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan supaya dunia bisa mengakui, merasakan keperkasaannya itu. Mari kita beritakan nama Yesus Kristus. Dan kita demonstrasikan kepada dunia betapa Tuhan itu hidup dan dahsyat. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Tetapi Roh Kuduslah yang bekerja pada saat ini. Hidupkanlah firman-Mu. Nyanyikan sama-sama, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Dalam Yesus berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus hidup kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulunya
jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari nyanyikan dari pertama dengan hati percaya bersungguh-sungguh. Hidupmu berharga bagi Allah, dalam Yesus berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus hidup kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Nyanyikan kornya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Nyanyikan kornya sekali lagi dengan berdiri dengan percaya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Musik terus menyanyikan. Saudara, Tuhan ada di sini bersama-sama dengan saudara. Apakah engkau kenal tentang kasih Tuhan? Apakah engkau tentang keperkasaan Tuhan sudah mengalaminya sendiri? Engkau sudah mendengar tentang Yesus, tetapi apakah engkau sudah mengalami kasih-Nya itu? Sudah mengalami keperkasaan kasih-Nya itu? Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Yesus. Percayalah Tuhan mengasihi saudara. Dia tidak membuang saudara. Apapun dosa, kesalahan, kerusakan yang sudah saudara buat, saudara alami, Tuhan tidak membuang saudara. Asal saudara mau datang dengan pertobatan. Percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus. Yesus sedang menjamah saudara. Kasih-Nya besar. Keperkasaannya tak terduga. Buka hati saudara, katakan, Yesus Tuhan, aku datang kepadamu. Aku orang berdosa. Engkau mencari saya Tuhan. Kasih-Mu dari sorga. Kau nyatakan di dalam Yesus, kau datang menjadi manusia.
Kau menderita buat saya, mati di atas kayu salib. Dikubur dan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Saya buka hati saya untuk Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Tuhan, masuklah dalam hati saya. Saudara berdoa, minta Tuhan masuk dalam hatimu dengan bertobat. Undang dia masuk dalam hatimu. Terimalah Tuhan sebagai Juru Selamatmu dan Tuhanmu. Yesus Kristus namanya. Itu pewahyuan hanya ada dalam kitab suci. Yesus begitu besar kasihnya. Saudara tidak akan mengenal Tuhan tanpa dia itu menunjukkan dirinya seperti siapa. Saudara tidak akan kenal dengan cara mencari. Saudara tidak akan tahu Tuhan itu. Dia melampaui pikiran saudara. Percayalah kepada Yesus Kristus. Dia yang mencari saudara, bukan saudara yang mencari dia. Yesus berkata, bukan kamu yang mencari aku, tetapi akulah yang mencari kamu. Saudara datang pada Yesus karena Tuhan menjamah saudara. Masuklah Tuhan Yesus dalam hati kami masing-masing sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bersedialah saudara mendekat kepada Tuhan senantiasa. Mengenal firman-Nya. Bergaul dengan Tuhan dalam doa, dalam pujian, penyembahan. Saudara akan hidup dalam kemuliaan kuasa-Nya. Keperkasaan kasih-Nya. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepada kita semua di dalam nama Yesus. Saudara akan mengenal betapa dahsyat nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Mari jamah setiap hati kami dengan nama Yesus. Roh Kudus, tunjukkan kemuliaan-Mu. Lepaskan orang-orang yang percaya kepadamu dari ikatan dosa di dalam nama Yesus saat ini. Roh Kudus sedang menjamah saudara, membebaskan kau dari kuasa dosa yang membelenggu di dalam nama Yesus. Segala kutuk dipatahkan oleh darah Yesus di dalam nama Yesus. Kau dibebaskan dari kutuk, kau terima pembebasan oleh nama Yesus. Biar kau rasakan kuasanya pada malam hari ini, pada saat ini, pagi ini, dalam nama Yesus. Kau rasakan kekuatan kuasanya melebihi segala pikiran manusia. Dalam nama Yesus. Terobosan sedang terjadi, pekerjaan Roh Kudus sedang bekerja. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapan sedang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya ingin mengajak kita nyanyi satu lagu. Urapan Allah. Urapan baru bekerja di tempat ini. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Saudara sudah merasakan urapan Tuhan, kuasa Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Sekali lagi, di sini ada urapan Tuhan yang baru. Di sini ada urapan baru. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji nama Yesus. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit pada saat ini.
Bagi saudara yang sedang bergumul beban berat, dalam nama Yesus Kristus, mari buka hati saudara. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus bekerja membawa salib, kebangkitan, darah Yesus menghancurkan iblis. Dalam nama Yesus, roh sakit penyakit, roh kelemahan, roh COVID-19, roh autoimun, roh migrain, roh tumor, kanker, pergi dalam nama Yesus. Hancur oleh darah Yesus. Keluar. Anak-anak Tuhan, terima kesembuhan oleh nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Kau terima kesembuhan itu dengan syukur. Kau terima, berterima kasih. Lalu kemudian saudara, gerakan bagian tubuhmu yang sakit itu di dalam nama Yesus. Dengan iman, jangan ragu-ragu, percaya. Kau terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang kau berikan pada saat ini. Saudara juga dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Di tempat yang jauh, engkau harus memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, yang dinyatakan di dalam kitab suci, kau tunjukkan. Bukan cuma Tuhan mencipta, Tuhan memelihara, tapi Tuhan juga mewahyukan diri di dalam Yesus Kristus. Dia menjadi penebus, dia mati dan bangkit buat kita. Beritahukan kepada dunia, dan saudara harus mengenal keperkasaan Tuhan dari dekat. Bergaulah dengan Tuhan, baca kitab suci setiap hari, hiduplah dalam firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya. Haleluya. Mari kita berdiri tetap, kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus memberkati kehidupanmu, mengangkat hidupmu. Engkau diberkati sekeluarga, istri, suami, anak-anakmu, orang tuamu, pekerjaanmu dibuat berhasil. Dan berkat Tuhan tak berkesudahan, damai sejahteranya seperti gelombang lautan yang menghampiri hidupmu senantiasa. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Nyanyikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja.
Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus untuk Dia. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Janice Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.